Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 ingin mempresentasikan dan menjelaskan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu mengenai wealth management City Private Bank. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Iqbal Ibrahim, yang kedua Nuraini Febrianti, yang ketiga ada Syed Hamzah Azami, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Vira Febrianti. Deskripsi: City Private Bank adalah anak perusahaan dari Citigroup Inc. yang berkantor pusat di New York City, menyediakan kliennya akses ke beragam produk dan layanan yang tersedia melalui afiliasi bank dan non-bank Citigroup. Tidak semua produk dan layanan disediakan oleh semua afiliasi atau tersedia di semua lokasi. City Private Bank fokus pada individu yang ultra kaya atau biasa disebut UHNW, di mana syarat individu yang menjadi klien mereka harus memiliki kekayaan bersih minimal 25 juta US dollar atau sekitar 348 miliar. Klien mereka sudah tersebar ke 96 negara dengan berbagai nilai dan perilaku yang mereka sebut global citizen. Pada Oktober 2017, City Private Bank dinobatkan menjadi private banking terbaik di dunia yang mana memiliki 60 kantor di 23 negara. Selanjutnya, apa yang dilakukan oleh City Private Bank dan apa pelayanannya? City Private Bank menyediakan perbankan swasta khusus yang melintasi batas, termasuk beberapa layanan canggih yang biayanya disediakan untuk institusi global besar yang memungkinkan bankir untuk menyediakan berbagai strategi terintegrasi kepada klien. Pelayanan yang pertama, Professional Service Firm. Grup layanan profesional bank swasta dikhususkan untuk melayani kebutuhan akuntan dan konsultan dengan menyediakan strategi dan saran keuangan yang disesuaikan. Grup layanan profesional memanfaatkan keahlian grup firma hukum bank swasta yang telah melayani industri hukum selama setengah abad. Pelayanan yang kedua ada worldly and wealthy individuals. Poin yang pertama, melayani klien bankir swasta khusus di seluruh dunia ketika memerlukan akses lokal. Poin yang kedua, menghubungkan klien dengan mitra yaitu Cities Corporate and Investment Bank serta di City Commercial Bank ketika klien yang bisnisnya memiliki kebutuhan institusional. Pelayanan yang ketiga yaitu Family Office, Private Investment Companies, and Enterprise. Poin yang pertama, menggabungkan sumber daya bank swasta dengan sumber daya klien institusional City untuk memenuhi kebutuhan klien utama, yaitu investasi swasta langsung, layanan perdagangan, lindung nilai, dan pembiayaan, akuisisi, dan analisis portofolio. Poin yang kedua, Family Office Group menyediakan layanan konsultasi. Layanan yang keempat ada profesional investor. Menghubungkan klien dengan spesialis pasar modal, perdagangan elektronik, akses ke ekuitas swasta langsung, dan peluang real estate. Serta memberi saran dan membiayai akuisisi karya seni dan pesawat bisnis, membantu membuat rencana kekayaan termasuk untuk situasi yang kompleks dan lintas batas. Pelayanan yang terakhir ada lawyers and law firm, yaitu menyediakan fasilitas perbankan, keuangan rumah, memenuhi biaya pendidikan, membangun portofolio investasi, membentuk strategi keuangan, dan menyusun kekayaan yang diperuntukkan untuk pengacara.
serta merampingkan operasi memungkinkan pertumbuhan dan kemajuan praktik diperuntukkan untuk firma hukum. Selanjutnya di bagian pendanaan, sumber pendanaan Citibank berasal sejak dari krisis finansial di tahun 2007 sampai 2012, di mana penurunan drastis nilai aset kredit hipotek subprimanya. Citigroup, induk dari Citibank, pun menerima bailout dalam bentuk investasi dari Departemen Keuangan Amerika Serikat. Pada tanggal 23 November 2008, selain investasi awal sebesar 25 miliar dolar, tambahan investasi sebesar 20 miliar dolar kemudian diberikan ke perusahaan ini beserta garansi untuk aset berisiko senilai 306 miliar dolar. Pada tahun 2020, memperoleh 11 miliar dolar laba bersih dari pendapatan sebesar 74 miliar dolar meskipun ada peningkatan sekitar 10 miliar dolar yang diambil dalam cadangan kredit sebagai akibat dari pandemi dan ada dampak dari kerugian kredit yang diharapkan saat ini. Lalu ada bagian produk ataupun penawaran. Di sini ada beberapa bagian, diantaranya ada investment, legacy, manajemen, dan lifestyle. Yang pertama itu bagian investment. Poin yang pertama, investment management, yaitu menawarkan ekuitas global dan regional, pendapatan tetap, strategi investasi kelas multi-aset. Yang kedua, alternative investment management, di mana menawarkan berbagai strategi investasi alternatif yang komprehensif bagi klien dengan berbagai ukuran, tingkat kecanggihan, dan toleransi risiko. Yang ketiga, ada capital market, di mana menawarkan saran dan eksekusi institusional mutakhir yang mencakup ekuitas, komoditas, pendapatan tetap, valuta asing, nilai tukar, dan hibrida yang mencakup kebutuhan klien terkait dengan produk di pasar. Lalu yang keempat, direct private investment, yaitu menawarkan investasi berkualitas institusional yang dikuratori secara eksklusif untuk klien kami yang canggih. Dan yang terakhir, sustainable investing services, menawarkan klien untuk menciptakan portofolio yang selaras dengan nilai-nilai pribadi klien sambil mengejar pengembalian yang disesuaikan dengan risiko yang kompetitif. Lalu kemudian ada legacy. Yang pertama ada trust and wealth planning. Menawarkan pendekatan komprehensif untuk pembiayaan dan penataan transaksi pembelian rumah. Kemudian ada philanthropic advisory. Membantu klien menyusun kerangka kerja strategis khusus yang berupaya menciptakan dampak yang berarti dan warisan yang langgeng. Kemudian ada next generation wealth program. Memelihara komunitas pewaris dan penerus bisnis keluarga yang unik, memberikan peluang penting untuk bertemu, belajar, dan tumbuh. Lalu kemudian ada manajemen. Yang pertama, investment finance. Menawarkan suku bunga yang kompetitif, persyaratan, dan struktur pinjaman yang disesuaikan, dan proses persetujuan pinjaman yang responsif. Kemudian ada komersial real estate financing. Menawarkan fasilitas akuisisi dan menyediakan likuiditas bagi investor real estate komersial yang canggih. Kemudian ada banking. Menawarkan berbagai produk dan layanan perbankan yang disesuaikan dengan kebutuhan pribadi klien, termasuk rekening deposito bank pribadi yang fleksibel. Kemudian ada treasury management. Menawarkan saran konsultatif untuk membantu merampingkan kebutuhan operasional bisnis klien sehari-hari melalui berbagai strategi manajemen treasury. Kemudian ada custody service. Melayani penjagaan aset dan menyediakan administrasi portofolio yang komprehensif
untuk investor canggih yang ingin mengkonsolidasikan akun dan menyederhanakan pencatatan. Lalu kemudian ada Global Client Service. Menawarkan kepada klien akun di setiap wilayah di dunia, di mana klien mungkin memiliki kepentingan bisnis, keluarga, atau pribadi. Lalu kemudian ada Family Office Advisory. Menawarkan strategi pengelolaan kekayaan yang disesuaikan untuk kantor tunggal dan multi keluarga dari setiap ukuran dan struktur di seluruh dunia. Lalu ada Law Firm Advisory Service. Menawarkan intelijen terdepan di pasar untuk membantu klien memahami landscape persaingan industri hukum dan menginformasikan keputusan strategis. Lalu kemudian ada Financial Planning. Menawarkan layanan perencanaan keuangan tingkat tertinggi yang mengkhususkan diri dalam perencanaan keuangan UHNW. Lalu yang terakhir ada Escrow and Agency Service. Menawarkan layanan escrow yang fleksibel dan terintegrasi, memberikan administrasi yang efisien dan mitigasi risiko yang transaksi klien. Lalu yang terakhir ada lifestyle. Yang pertama ada home financing. Menawarkan pendekatan komprehensif untuk pembiayaan dan penataan transaksi pembelian rumah. Lalu kemudian ada art advisory and finance. Memandu klien melalui pasar seni global, membantu mereka membangun koleksi dan mencapai likuiditas dan karya seni. Lalu kemudian ada sports financing. Menyediakan solusi pembiayaan olahraga yang komprehensif untuk pemilik individu, tim, dan laga. Lalu kemudian ada aircraft financing. Menawarkan strategi pembiayaan yang disesuaikan baik klien ingin membiayai pesawat pribadi, mengupgrade pesawat, atau membebaskan ekuitas pesawat klien yang ada untuk tujuan lain. Dan terakhir ada event and networking. Menyelenggarakan berbagai rangkaian acara setiap tahun yang menyatukan komunitas warga global untuk belajar, berbagi, dan terinspirasi. Aplikasi digital. Citi Private Bank in View dirancang untuk klien Citi Private Bank. Pengalaman perbankan digital ini memberikan klien pandangan komprehensif tentang akun mereka. Ini memungkinkan klien untuk menjelajahi portofolio mereka secara rinci, menganalisis dan membandingkan metrik, dan mengakses publikasi di sekitar tema dan tampilan inti. Hanya dengan satu ketukan, cubit atau geser. Ini screenshot-nya diambil dari apps on Google Play Store dan App Store apple.com. Berikut contoh screenshot lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.